Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15B IPE. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penugasan IPE tentang suatu skenario. Boleh next? Ya, kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Amti Miftahul Rizky dengan NPM 218011113, Amanda Febi Febrina, Rizkina Faradia, Aisyah Fitri Sabrina, Sinta Nurmalasari, Tiara Dusetik Haris, Adila Maharani Putri, dan juga Dea Yolanda Erina Monika. Kami akan mempresentasikan terkait dari hasil diskusi kami. Oke, boleh dilanjut pada Sinta Nurmala untuk membacakan skenario. Baik, saya izin membacakan skenario. Jadi, seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sakit kepala dan pusing sejak 3 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan dislipidemia yang sudah lama. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160 per 100 mm Hg. Dokter mendiagnosis pasien dengan hipertensi grade 2 dan meresepkan 2 obat antihipertensi, yaitu lisinopril dan HCT. Dokter tidak menanyakan riwayat pengobatan pasien secara lengkap karena kendala waktu. Pasien kemudian mengambil obat di apotek. Apoteker menemukan bahwa pasien rutin mengonsumsi suplemen herbal yang dibeli bebas. Apoteker menyadari bahwa kombinasi lisinopril dan suplemen herbal dapat berinteraksi dan meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Apoteker berusaha menghubungi dokter namun tidak dapat terhubung. Apoteker kemudian mengambil keputusan untuk melakukan edukasi kepada pasien dan menyarankan untuk kembali ke dokter terlebih dahulu. Untuk diskusi yang pertama adalah apa peran dan tanggung jawab seorang dokter. Yang pertama, saya izin untuk menjawab tentang peran dokter terlebih dahulu. Jadi, dokter ini berperan sebagai pemimpin klinis dan pengambil keputusan utama medis. Jadi, dokter yang nantinya akan menetapkan diagnosis medisnya dan menentukan terapi yang tepat berdasarkan kondisi pasien. Kemudian, dokter ini juga seharusnya berkolaborasi dengan profesi lain seperti apoteker, perawat, dan ahli gizi untuk keamanan dan keefektifan pengobatan pasien tersebut. Baik, selanjutnya izin menjelaskan untuk tanggung jawab dari dokter sendiri. Yang pertama itu adalah melakukan anamnesis dengan lengkap. Jadi dokter ini perlu melakukan anamnesis secara komprehensif. Tujuannya untuk apa? Untuk menanyakan riwayat penyakit terdahulu, riwayat pengobatan, bahkan riwayat penyakit keluarga. Pada skenario ini perlu dokter ini tidak menanyakan riwayat pengobatan ya terlebih dahulu oleh pasiennya, karena apabila kita tahu ada pasien itu punya riwayat pengobatan tertentu, kita dapat menghindari interaksi obat yang berbahaya, yang dapat berbahaya pada pasien. Yang kedua, setelah kita melakukan anamnesis secara lengkap, dokter bertanggung jawab untuk menegakkan diagnosis yang tepat. Ketika sudah menegakkan diagnosis yang tepat, dokter dapat memberikan terapi yang sesuai juga dengan mempertimbangkan kondisi komorbid apabila pasien memiliki komorbid. Pada skenario ini, pasien ini memiliki komorbid hipertensi dan dislipidemia. Oke, untuk tanggung jawab dokter yang lain, diantaranya memberikan edukasi kepada pasien mengenai obat yang akan diresepkan, mulai dari efek sampingnya hingga potensi interaksi dengan obat lain. Selain itu, dokter juga bertanggung jawab untuk memantau respon pengobatan dan menyesuaikan terapi apabila diperlukan. Hal yang lain yang bertanggung jawab yang harus dilakukan oleh dokter yaitu bekerja sama dengan apoteker sebagai bagian dari tim kesehatan untuk menjamin keamanan terapi pasien dan menjaga pasien safety dengan memastikan setiap resep yang diberikan aman dan sesuai indikasi. Jadi, kesimpulannya peran dan tanggung jawab dokter itu ada 4, yaitu sebagai kolaborator, advokasi, mentor, dan menjaga pasien safety. Yang pertama ada kolaborator. Jadi, sebagai dokter itu kita harus bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, apoteker, fisioterapis. Di sini kita bekerja dengan apoteker untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, kolaborasi ini memastikan pasien mendapatkan penanganan komprehensif dan juga terkoordinasi. Lalu yang kedua sebagai advokat pasien. Nah, sebagai dokter kita berperan sebagai pembela kepentingan pasien dan juga memastikan pasien ini mendapatkan haknya, termasuk kita memberikan informasi yang jelas dan juga tetap menjaga agar pelayanan pasien itu tetap aman. Lalu sebagai mentor. Nah, di sini dokter atau tenaga sebagai pembimbing atau sebagai supervisi dari tenaga kesehatan lain. Nah, terus yang keempat itu ada menjaga pasien safety untuk menjaga keselamatan pasien. Gitu. Jadi setiap tindakan medis itu dilakukan dengan aman, agar untuk mencegah kesehatan medis. Dalam kasus ini, apoteker berperan penting dalam memastikan keamanan terapi pasien melalui pengkajian obat dari aspek farmaseutika, farmakologi, dan juga farmasi klinisnya. Pasien mendapat lisinopril dan juga hidroklorotiazid yang secara farmakologis efektif untuk hipertensi. Namun, konsumsi rutin suplemen herbal menimbulkan potensi interaksi dan juga risiko kerusakan ginjal. DRP yang diidentifikasi adalah kurangnya pengkajian riwayat obat oleh dokter serta adanya drug herbal interaction. Apoteker bertanggung jawab memberikan edukasi kepada pasien untuk menghentikan sementara penggunaan obat herbalnya.
menjelaskan potensi berinteraksi serta menyarankan pasien berkonsultasi kembali dengan dokter. Selain itu, apoteker perlu merekomendasikan pemantauan tekanan darah, fungsi gizi, dan juga kadar elektrolit secara berkala untuk memastikan terapi aman dan efektif, sekaligus mendorong komunikasi interprofesional yang baik antara dokter, apoteker, dan juga pasien. Baik, izin melanjutkan bahwasanya dalam kasus ini peran apoteker sangat menonjol dalam aspek komunikasi profesional antara tenaga kesehatan dan pasien. Bahwasanya apoteker menunjukkan keterampilan komunikasi terapeutik dengan menggali informasi tambahan yang tidak sempat ditanyakan oleh dokter, yaitu kebiasaan pasien konsumsi suplemen herbal, dan melalui komunikasi yang empatik dan asertif, bahwasanya apoteker mampu mengidentifikasi potensi interaksi antara lisinopril dan herbal yang dapat membahayakan ginjal. Jadi ketika dokter sulit untuk dihubungi, bahwasanya apoteker tetap menjaga profesionalisme dengan tidak mengambil keputusan medis sendiri, tetapi memilih memberikan edukasi yang jelas dan mudah untuk dipahami kepada pasien mengenai risiko penggunaan obat dan herbal secara bersamaan, serta pentingnya kembali untuk berkonsultasi kepada dokter. Jadi sikap komunikatif, sopan, dan kolaboratif ini akan menunjukkan bahwasanya apoteker ini berperan sebagai penghubung antara pasien dan dokter, serta menjaga kesinambungan terapi sekaligus keselamatan pasien. Dan komunikasi yang efektif, berbasis empati dan bukti ilmiah ini bisa menjadi kunci keberhasilan dalam peran apoteker untuk mencegah DRP dan membangun kepercayaan pasien terhadap pelayanan kefarmasian. Baik, mengenai potensi isu etis yang ada dalam pada skenario ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah keselamatan pasien atau patient safety, komunikasi antar profesi, keterbatasan waktu dan kewajiban profesional seorang dokter, serta otonomi pasien. Mengenai keselamatan pasien atau patient safety, hal ini dikarenakan dokter tidak menanyakan secara lengkap terkait dengan obat-obatan dan juga anamnesis secara menyeluruh. Tentunya hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan menimbulkan suatu ancaman bagi keselamatan pasien. Contohnya adalah interaksi obat yang tidak diketahui sehingga dapat mengancam nyawa pasien atau membahayakan pasien. Sehingga keselamatan pasien di sini menjadi potensi isu etis yang ada dalam pada skenario. Kemudian keterbatasan waktu dan kewajiban profesional oleh seorang dokter. Hal ini memang dokter mengalami kendala dalam waktu untuk menganamnesis atau melayani pasien. Tetapi hal ini justru menjadi suatu tantangan untuk seorang dokter bagaimana caranya untuk memanajemen waktu secara efisien dan juga efektif, namun tetap bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh dari seorang pasien. Sehingga tetap menjadi kewajiban dari seorang dokter untuk bagaimana caranya mendapatkan informasi secara menyeluruh dari seorang pasien. Oke, baiklah. Untuk poin yang selanjutnya itu ada komunikasi antar profesi. Jadi dari skenario tersebut, apoteker itu kan menemukan adanya potensi interaksi berbahaya antara lisinopril dan suplemen herbal yang rutin dikonsumsi. Namun ketika apoteker mencoba untuk menghubungi dokter, itu tidak ada respons, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi interprofesional yang dapat mengancam keselamatan pasien. Dilema etik yang terjadi itu adalah apoteker itu harus memutuskan apakah akan tetap memberikan obat sesuai dengan resep, di mana dapat berisiko membahayakan pasien, atau menunda dan memberi edukasi tanpa konfirmasi dokter yang berpotensi dianggap melampaui wewenang profesinya. Kemudian isu etik yang keempat itu adalah autonomi pasien, di mana pasien tidak menyampaikan bahwa ia rutin mengonsumsi suplemen herbal karena tidak ditanya oleh dokter. Jadi terdapat pelanggaran pada prinsip autonomi pasien, di mana pasien seharusnya berhak dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi lengkap agar keputusan medis yang diambil itu berdasarkan pemahaman bersama. Jadi pada skenario itu bisa disimpulkan ketidakadaan komunikasi dua arah antara pasien dan dokter, sehingga dapat menyebabkan keputusan terapi itu tidak sepenuhnya akurat. Kemudian otonomi pasien yang lain itu adalah ketika apoteker memberikan edukasi kepada pasien untuk menunda konsumsi obat dan kembali ke dokter. Jadi di sini apoteker menyerahkan kembali kepada pasien untuk memilih pengobatannya mau dilanjutkan atau kembali lagi ke dokter, seperti itu. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, dari kami sekian presentasi mengenai penugasan IPE terkait dengan skenario untuk IPE. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.